menghasilkan. Nah di sini mungkin mudah-mudahan kerjasama ini juga mampu memberikan kontribusi kepada PPE, karena saya yakin sekali Pak Agus ini orangnya nggak pernah mengeluh, saya tahu. Sebenarnya malah kepalanya pusing 7 keliling begitu. Begitu masuk beresin utang, begitu masuk menyelamatkan karyawan, begitu masuk asetnya juga bertebar. Saya nggak usah cerita yang jelek lah ya, asetnya juga acak-acakan. Tapi saya tahu dia pusing, tapi saya diamkan saja. Saya pengen tahu karena ini adalah challenge buat dia. Mampu nggak orang ini yang katanya jangkung gede orang Banten? Mampu tak ya ngegedekan PPE? Mampu nggak menyelamatkan PPE? Kan begitu. Tapi setelah setahun berjalan, nggak pernah ada keluhan ke saya. Apalagi yang namanya minta duit, nggak ada. Padahal sisa dari penyertaan modal itu masih ada 36 miliar. Ya, kalau nggak salah 36 ya. 36 miliar itu masih ada, tapi dia nggak mau selama belum bisa membuktikan kalau saya bisa kerja. Padahal saya udah tarik dicokot tah, ayah modal masih kene 36 miliar gitu. Malah kak. Jadi itu mah nggak harus persetujuan, itu mah tinggal diambil saja sebetulnya. Diambil untuk jadikan penambahan modal, tapi nggak mau. Katanya saya ditantang ke bupati. Saya final ditantang bupati, saya ingin beresin ini tanpa harus dulu keluar modal dari Pemda. Jadi begitu dia masuk di BUMD, 0 rupiah modalnya, 0 rupiah balik jeung aset digadekeun dan hutang-hutang di bank numpuk ya, tapi bisa diselesaikan. Terima kasih Pak Agus ya. Mudah-mudahan ini juga membangkitkan kembali semua masuk dan sudah terverifikasi itu sekitar 317 miliar. Coba lamun eta peluang itu masuk untuk betonisasi jalan, betonnya nggak harus beli ke Banten atau ke Jakarta, betonnya beli di Bogor, berapa duit yang masuk ke perusahaan? Saya mau alih tangka kepala desa, des, beli betonnya di dia, mual, tapi sing ya sadar ya tuh, sing ngerti ya tuh merenang makanan hari ini kepala direktur PPT ngundang saya, ya ngundang Pak Jahir sebagai komisaris, ngundang para camat, meren kulo nama sing ngerti we meren gitu ya. Tadi itu terserah, silakan Pak bisa-bisa lah ya, Pak bisa-bisa, yang penting program saya jalan lancar dan tidak ada korupsi sepeser pun. Karena ini adalah tanggung jawab penuh. Bantuan itu adalah bantuan keuangan bupati, satu desa 1 miliar untuk infrastruktur. Jangan salah gunakan, harus tepat sasaran, dipakainya sesuai dengan ajuan. Jangan bermain-main dengan uang APBD, karena APBD itu tentunya pada akhirnya juga akan menjadi objek pemeriksaan. Jadi saya ingin desa maju. Makanya pada dinas juga banyak yang teriak, karena saya sekarang sudah mulai menguruskan dinas menggemukkan desa. Ya. Seperjuangan saya bupatinya ini, Profesor Nelson ya, sedang pilkada, mudah-mudahan saya doakan semoga terpilih kembali ya. Teman baik saya, banyak teman-teman saya juga yang sekarang sedang pilkada, mudah-mudahan mereka dikabulkan. Terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita sama-sama membuka launching matching plan PT Prayoga Prima Utama. Berlari Bu, banyak masalah-masalah PPE yang memang harus ditangani juga tadi. Iya, PPE ini kan alhamdulillah sekarang sudah mandiri ya, sudah bisa berdiri sendiri walaupun tidak disunting dengan penyertaan modal, tetapi saya tantang PPE untuk bisa berinovasi dan untuk bisa berlari dan juga bisa mencari peluang-peluang bisnis yang sebetulnya bisa mudah kalau kita banyak keluar dan banyak bergaul dengan kalangan dunia usaha, sehingga alhamdulillah banyak yang sudah dirintis oleh PPE dan mudah-mudahan ke depan PPE terus bisa berjalan seperti ini tanpa harus tergantung kepada pemerintah daerah. Untuk BUMD lain gimana Bu? BUMD lain yang harus juga mengikuti seperti itu. Jadi ini tahun-tahun ini kita harapkan mereka menjadi lari ya untuk mengejar ketertinggalan.
Bu. Target Bu dari Bu sampai kapan untuk PPE? Iya, sampai ini saja kalau mereka sudah mapan, sudah siapkan diri sendiri, itu kita anggap berhasil. Dan kemudian bagaimana kontribusinya terhadap pemerintah. Intinya PPE bukan hanya koper tapi mutunya juga harus dipertahankan. Iya, betul. Bu, itu masalah jalan Bu, tadi disinggung juga banyak jalan rusak, Cibudek, Parung Panjang. Nah, PPE menjadi koordinatornya nanti gimana Bu? Untuk menggerakkan para pengusaha itu agar mau turun tangan langsung membenahi jalan-jalan tersebut. Kan mereka ada CSR, ya kan? Ada barangkali lingkungan, ya, program-program lingkungan ini ketika ada bolong sedikit ya segera kerjakan, jangan nunggu bolong banyak, karena nunggu bolong banyak berarti perlu penanganan yang lebih serius, ya. Harus keluar lagi APBD kan begitu. Makanya saya minta kepada para perusahaan di situ untuk bergabung, kalau ketika ada kerusakan ya kerjakan sama-sama. Bu, terakhir Bu, terkait dengan insiden yang pilkades Bu di Sukajaya. Ada pilkada Sukajaya Itu sampai terjadi gugatan. Ya, pastilah dalam perhelatan ini pasti ada yang rapi, ada yang pro dan kontra, tapi ini nanti dibereskan oleh kepala Gimana nih Pak? Ya, ini kelanjutan dari sinergi antar kita BUMD kemarin. Ini ada Parung Panjang, saya PPE, BTB sama saya Aga. Nah, kita naik eskalasi sinergi dengan BUMN. Gitu, jadi steppingnya jelas gitu. Dan alhamdulillah hari ini terwujud nih berkat doa kita semua, teman-teman media, para direksi juga luar biasa. Pak, Kemarin kan PPE ini sempat drop Bu Sinti juga terkait dengan BUMN dengan kabarnya, tapi isinya harus ada. Nah, kita Seperti apa nih Pak? Kita konsepnya ini pengelolaan bersama. Lihat aja tagline di proyek itu Prayoga Prima Beton, lambangnya lambang kita bersama dengan lambang Prima. Itu tanda equality gitu. Jadi, harapannya adalah bahwa setelah kita mengadakan sinergi ini, kemudian kita mampu bekerja baik, hasilnya baik, gitu. Terutama kita berarti omsetnya baik dulu ya. Gitu. Makanya penting. Saya tadi propose juga ke Parung Panjang, kalau ada kita kurang-kurang modal, tolong dibantuin. BTB juga sama, saya juga, karena banyak jalur-jalur wisata, gitu kan. Gitu. Sebenarnya pasar juga kita harapkan segera bergabung tadi, cuman karena ada macam. targetnya berapa ini Pak untuk ready? Untuk tahun pertama ini kita belum muluk-muluk sampai akhir tahun ini ya. Ya mungkin di kisaran 10.000 ton. Tapi nanti di tahun-tahun ke depan ya kita rancang di 70.000 ton. Pak, ada tantangan tersendiri nggak, mengingatkan rekam jejaknya PPE masih terburuk kemarin, terus sekarang harus dipaksakan untuk lari Pak. Ada strategi khusus nggak? Strateginya nekat, urat malu diputusin. Jadi apa aja. Makanya saya sampai memohon nih, ayo lu dong dirut bantuan orang gitu. Nah, sebetulnya saya begging kepada beliau-beliau ini, tapi ya apapun kita lakukan gitu. Segala effort yang diperlukan untuk merecovery perusahaan ini kita lakukan. Saya ke Pindad, saya ke Utama Prima, saya ke Gubernur Banten, ke mana-mana menggali sinergi-sinergi yang mudah-mudahan bisa berkontribusi kuat kepada Bogor. Pak, tadi disindir juga terkait masalah banyaknya jalan rusak bolong di kawasan tambang. Nah, dan diminta koordinatornya nanti PP untuk memfasilitasi itu perusahaan-perusahaan. Ide spontan kayaknya. Gimana tuh Pak? Dengar. Ya kalau sudah jadi fatwa begitu ya kita harus sabdo pandito ratu gitu. Kalau kata orang Jawa, kita harus hormat dan harus jalankan keinginan beliau. Dan saya pikir masuk akal saja kalau ada jalan-jalan cuma tambal sulam, patching gitu, diuruk satu truk atau bahkan satu mixer gitu, ya insya Allah lah kita akan bisa lakukan amanat bupati tadi. Kalau ini sendiri sekarang masih jalan? Kenapa? Masih. Kita di listing kita aja sudah di posisi 17.000 ton. Artinya ada peningkatan. Alhamdulillah itu berkat doa teman-teman media semua. Pak, ada strategi untuk sekarang kan banyak infrastruktur desa, nanti ada matching dengan desa lagi Pak, bangunan aspalnya. Oh, dengan desa ya? Ya pastilah. Apalagi kita berani unjuk rasa, unjuk gigi, kualitas kita juga lolos sampai ke
sirkuit Sentul kan. Gitu. Kalau jalan begini aja mah enteng lah. Intinya tahun sekarang ini PPE bukan hanya kopernya saja tapi kualitasnya juga bagus. Nanti kita lihat 31 Desember saya melaporkan berapa keuntungan PPE, Parung Panjang berapa, BTB berapa, Sayaga berapa. Gitu. Semangat! Om, nama lengkap Om, maaf. Agustiawan.